Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sony Wijaya, salam kenal semuanya. Kali ini saya akan membuat video untuk mengenai materi dasar HPP, K-Stop, dan maba. Jadi maksudnya ini adalah materi secara manual ya. Jadi pada dasarnya kita pertama ya, saya buat A dulu adalah materi dasar tentang HPP. Ya. Nah, HPP kalau di back office ini ya, kita bisa cek di sini, kita masukkan produk, kita contoh es kopi susu gula aren ini ya. Nah, ini harga beli ya, atau HPP harga pokok penjualan atau harga pokok produksi. Kita edit. Nah, kalau ini kan secara otomatis ya. Bagaimana kalau secara manual? Nah, kita buka Excel. Nah, kalau secara manual kita kasih judul ya HPP ya, seperti ini. Saya rapikan dulu ya supaya nanti lebih enak. Oke, sorry. Oke. Nah, oke, sekarang pertama itu gampang ya. Kita buat nomor. Oke, lalu bahan. Oke, namanya dulu ya. Nama minumannya adalah es kopi susu gula aren. Kayak seperti ini. Nah, di sini kita akan kasih quantity, unit, harga beli ya, harga beli, lalu total resep dan biaya. Oke. Nah, ini kita pakai dasar dulu ya. Jadi kita dasarnya dulu kita rapikan dulu ya supaya lebih menarik. Seperti ini ya. Oke, lalu kita kasih garis. Nah, kita kecilkan dulu, kita kecilkan, harganya kita lebarkan, resep. Oke, es kopi susu ya, gula aren. Nah, yang pertama adalah bahannya adalah kopi blend. Oke. Lalu ada namanya susu cair ya. Lalu ada namanya SKM putih dan gula aren. Nah, di sini kita satuannya adalah 1 kilo ya. Jadi kita mainnya per gram per mili ya. Oke, kita buat 1000 dulu semua ya. Oke, lalu di sini karena benda padat gram, benda cair mili, SKM mili, dan gula aren mili. Oke, kita rapikan. Nah, di sini adalah harga beli ya. Kita kasih rupiah ya, Rp. Oke, harga beli kopi blend kita sesuaikan dengan ini ya. Oke, 150, 17, 24, 40 ribu. Oke, di sini 150.000 ya. Lalu 17.000, lalu 24.000, dan gula aren 40.000. Oke, sama ya. Oke, 24, 40.000. Nah, lalu ada gelas plastik sama es batu. Gelas plastik sama es batu. Kita ngitungnya adalah 1 biji, dan kita di sini ngitungnya adalah 1000 gram adalah 1200, dan 1 bijinya adalah 600. Sekarang tinggal resepnya. Kopi blend kita pakai 10 gram. Nah, mewakili ini ya, 10 gram. Susu cair adalah 100 mili, mewakili ini. SKM adalah 30, gula aren 30, gelas plastik 1, dan es batu 200. Ya, benar nggak gelas plastik? Gula aren nama ini gula aren. Oke, 30, 30, 200. Oke, sama ya. Nah, sekarang rumusnya adalah harga dikali resep dibagi 1000 dibagi kuantiti. Ini ya. Jadi rumusnya adalah harga dikali resep dibagi kuantiti. Nah, ini rumusnya. Kita seret ya. Oke. Lalu kita total ya, kita total. Di sini ada total sama dengan ya, kita total sum average. Nah, 5.960 sama enggak? Nah, sama ya. Sama. Sekarang kita cari harga jual. Harga jual
Dan di sini nanti ada namanya profit. Oke, harga jual kita total cost ya. Ini adalah total cost. Total cost adalah kita buat 30%. Berarti sama dengan 100 ya dibagi 30 ya. Jadi kali 30. Berarti ini kita tinggal kali, oh ya, ini 2,5. Ini 40% ya. Berarti ini tinggal dikali 2,5. Harusnya 15.000 ya. Oke ya. Jadi 2.5 ya. Ketemu 14.900 alias 15.000. Berarti profitnya ya tinggal ini dikurangi harga jual dikurangi cost 8.960. Nah, lalu untuk prosentase ya berarti sama dengan, oke, untuk harga jual ini berarti kehitung 100%. Nah, sekarang profitnya dia berarti profit dibagi harga jual. Oke, ketemu 0,3%. Nah, ini ya. Dan ini juga sama ya. Nah, ini dibagi cost dibagi harga jual persentase 40. Nah, ini ya persentase kita. Seperti itu untuk HPP. Kalaupun kita mau menghitung average harga jual, itu kita juga bisa ya. Nah, ini kita jual 15.000. Oke. Kita bulatkan langsung. Nah, kita bisa klik kayak seperti ini. Lalu kita copy ya, kita salin. Oke. Bentar ya, saya HPP ya. Jadi kita buat HPP manual ya. Buat HPP manual. Lalu kita buat harga jual dan kita buat profit ya. Lalu setelah itu kita buat average cost ya, buat average cost ya. Rata-rata itu kita mau berapa persen sih? Nah, sebenarnya di sini tuh kita udah bisa ya. Kita udah bisa. Oke, kita delete ya. Jadi kalau misalkan kita belum menentukan harga jual, ini sebenarnya kita bisa seperti ini ya. Kita hapus dulu ya. Kita pakai replace ya, replace. Ctrl V ya, replace. Kita hapus dulu ini titik, kita replace. Oke. Nah, setelah itu kita hapus RP-nya ya. Oke. Nah, jadi sekarang ini rata-rata berapa? Bagi oke. Oke. Kita buat persentase ya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita jumlah ya, kita jumlah lalu kita bagi 3. Oke. Nah, 38% ya. Jadi kalau kita omset kita misalkan 1 juta satu hari, 38% berarti 380.000. Nah, ini adalah average cost ya, average cost. Jadi cost silang ya. Jadi ada yang 40, ada yang 34, ada yang 41. Seperti ini ya. Mungkin harga jualnya ini oke, karena dia tambah sirup ya mungkin 17.000. Nah, ini udah ini ya, mengecil ya. Nah, seperti ini ya untuk mencari kita membuat average cost ya. Oke. Lalu selanjutnya adalah kas ya. Oke, kita akan buat kas secara manual dulu. Oke. Jangan lupa bulannya. Oke. Nah, untuk kas juga sama sebenarnya. Nomor, lalu saldo awal, ya. Uang masuk atau
uang keluar ya. Ini sebenarnya pelajaran SMA ya, akuntansi atau ekonomi, sama dengan saldo akhir. Memang agak panjang ya video ini, karena kita akan membahas manual satu-satu sambil kita merapikan dulu. Sekarang ini bulan Januari ya. Oke, kita pakai rupiah. Oke, sekarang kita buka nota posnya ya. Sekarang yang B adalah kas. Oke, kas ya. Kita bisa buat kas manual dulu, dan patokannya pada, oh ya ini APP ini harusnya patokannya ini acuannya pada bahan penyusun produk. Oke, kalau untuk kas ini kita acuannya pada laporan kas rekap mutasi. Oke. Oke, kita masuk ke laporan kas, karena di sini nggak ada uang, ini nggak ada ininya ya, nggak ada laporannya. Jadi kita masuk laporan keuangan ya, masuk ke mutasi rekening. Nah, di sini ya, mutasi rekening ini kita masuk ke kas naik. Oke, yang satu. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini seperti kayak bank ya, jadi tidak ada saldo awal, tidak ada saldo akhir. Oke, kita mungkin membuat ini, mungkin jenisnya kas besar ya, kas besar. Dan mungkin yang satunya ini adalah kas kecil. Kita flashback sebelumnya ya, jadi kita pertama kita bisa flashback sebelumnya, itu kas besar dulu kita cek ya. Oke, pertama kita masukkan 1 juta ya, uang masuk, karena rekening baru modal awal, nanti kita start ke 500.000. Oke, jadi ini pertama adalah, nah ini kita kasih, bisa kita kasih keterangan ya, ini apa aja kan ada, biasanya di bank kan itu seperti itu ya, mutasi bank. Nah, seperti itu. Nah, pertama adalah, nah, ini bisa berupa tanggal ya. Oke, tanggal. Nah, di sini kita pertama 1 juta. Ini untuk setoran modal. Lalu kita, ini masih tanggal 24 ya. Oke. Nah, di sini kita store ke kas kecil. Itu adalah 500.000. Oke. Rumusnya sama ya. Saldo awal ditambah uang masuk dikurangi uang keluar ya. Oke, 1 juta kita tinggal seret, dan ini mungkin nanti totalnya itu nanti di sini ya. Ini pembelajaran. Oke. Nah, di sini 500.000. Ini kas besar ya. Lalu kita pembukuan untuk kas kecil. Ya. Kita samakan aja dulu ininya. Oke, kalau sudah disamakan. Oke. Oke, sudah. Nah, sekarang dia uang masuk ya tanggal 24, karena ada sisa, berarti uang masuk 500.000. Oke. Lalu uang keluar. Nah, di sini 500.000. Oh ya, ternyata di sini ada pembelian ya 330 sama admin bank. Sorry ya. Ini saya hapus dulu. Oke. Di sini ada uang keluar, yaitu pembelian ya, pembelian di sini tuh 330.
admin bank 50.000. Oh ya, ini ya belum. Oke. Nah, ini kalau misalkan pakai saldo awal ya ini. Coba saja seret. Nah, oke, ini untuk beli kopi ya, dan sama ini admin bank ya. Oke. Jadi uangnya tinggal 120. Benar ya. Oke. Lalu yang di kas kecil ya, kita bisa cek kas kecil itu masuk 500.000, lalu beli belanja supplier 107 sama untuk store kasir 100.000. Ya sama sebenarnya ya. Jadi dia ini masuk 500.000 ya. Jadi kita harus samakan uang masuk pertama itu bukan 500.000 ya, 400.000 karena dia dipakai untuk benar 500.000. Lalu dia belanja di sini 107 untuk PO lokal ya, sama untuk uang modal ya, uang modal kasir 100.000. Oke, di sini harusnya sama saldo awal ya, saldo akhirnya ini ya. Oke, 293.000 ya, benar ya. Oke, dari kas besar. Lalu ini PO lokal ya, lalu 100.000-nya adalah modal kembalian ya, modal kasir. Nah, seperti ini ya untuk uang kas kecil, laporan kas ya. Kita bisa cek laporan kas seperti ini, kas besar, kas kecil ya. Jadi nggak usah tanya lagi ya, biar nggak bingung. Lalu selanjutnya adalah laporan stok. Nah, laporan stok ya. Kita ada namanya rekap mutasi stok ya. Oke, kita akan buat baru di sini adalah laporan stok ya. Bulan. Oke. Di sini kita masuk nomor ya. Item, oke. Lalu ada namanya quantity, unit ya. Nah, di sini ya. Oke, di sini itu sama kayak laporan kas ya. Jadi ada namanya stok awal ya. Lalu ada namanya barang masuk gitu aja saya. Lalu ada namanya barang keluar, dan stok akhir. Lalu ada namanya stok fisik dan balance. Jadi kalau biasanya saya membuat laporan stok ini untuk perusahaan-perusahaan sebelum ada back office ini ya. Oke, saya akan rapikan dulu. Ya, saya akan rapikan dulu. Dan tidak saya inikan dulu karena dia masih formatnya masih ini ya. Belum. Nah, kita masuk ya, sama ya, seperti ini. Kita akan masuk ke laporan kas, buat kas manual, buat kas besar dan kas kecil tadi ya. Sekarang stop. Ya, sama ya. Masuk ke laporan stok ya. Masuk ke rekap mutasi stok. Oke. Kita di sini masuk ke dalam stok. Oh ya, laporan ya, laporan stok. Nah, di sini kita bisa masuk ke rekap mutasi stok. Oke. Kalau pakai software itu seperti ini ya, Mak. Ini nolnya nggak kelihatan ya, karena dia barangnya cuma nol semua ya.
Oke lah, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita bisa lihat dari riwayat juga bisa ya. Oke, sekarang saldo awal itu sama halnya stok awal ya. Jadi kalau misalkan saya copy dulu aja. Oke, kemudian saya lihat dulu, bisa taruh sini. Oke. Nah, di sini dikatakan stok awal itu sama seperti saldo awal, ya. Sama seperti saldo. Lalu pembelian penjualan. Nah, biasanya barang masuk ini ada dua pilihan ya. Saya kasih 3 kolom, satu, dua, tiga. Nah, seperti ini. Atau request ya. Jadi barang masuk itu biasanya ada secara otomatis melalui pembelian, ada secara manual melalui stok masuk, dan yang terakhir adalah total. Nah, total seperti ini ya, bagusnya ya. Oke. Ini kita tinggal match center. Nah, seperti ini ya. Jadi nggak usah bingung masalah barang. Barang keluar juga sama ya. Barang keluar itu ada 3 pilihan juga. Karena dia keluar itu karena penjualan, atau stok keluar, atau total ya, totalnya. Oke, ini kita match cek juga ya. Lalu ada namanya stok akhir. Nah, stok akhir ini ya ada namanya stok fisik ya. Jadi gini, kita pakai data dulu aja. Nah, kita pakai data dulu aja di sini biar nggak bingung ya. Nah, pembelian stok awalnya coklat blend adalah 1 ya. Oke. Sekarang kita cek dulu ya di sini. Tidak ada pembelian. Oh, karena sudah di ini ya, sudah dikoreksi stok sehingga dia awalnya ya, saya masih ingat ya, pembelian 1, lalu dia stok awal pembelian itu 1 ya. Lalu dia itu terjual 0,2 ya, 0,2. Lalu es batu terjual 0,4. Oke, saya cari dulu untuk rekap belanjanya. Oke ya, kita akan buat es coklat aja dulu ya. 0,2, lalu dia pakai gula sablon, gula aren enggak, gula pasir iya, 0,03. Sorry ya, ini 0,02 ya. 1 gula pasir, lalu susu cair 0,1 sama es batu. Oke. Nah, ini dia seperti ini ya. Terus pembelian tadi es batu beli 10 kilo, gelas plastik beli 100. Lalu ini yang saya pilih-pilih aja ya. Oke. Nah, lalu kita totalnya sama ya. Stok akhirnya sekarang sebenarnya total ini kan ini ditambah ini gitu ya. Pembelian ditambah stok masuk. Oke, saya belajar langsung. Karena saya ini ya, durasinya biar lama. Terus, oke. Nah, ini pertanyaannya. Apakah dia minta 0 titik ya? Saya juga nggak tahu. Nah, ya dia minta 0 titik tanpa koma. Oke. Nah, otomatis stok akhirnya berarti kan barang masuk, stok awal ya, awal ditambah barang masuk dikurangi total loh ya.
098. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada namanya stok fisik atau disebut dengan koreksi stok ya. Koreksi stok. Nah, di sini kita bisa ternyata misalkan susunya ini basi ya. Berarti di sini rumusnya balance ya. Rumusnya balance itu sama dengan fisik dikurangi data ya. Jadi stok akhir data sama seperti ini. Jadi kalau kita nggak memasukkan fisik, otomatis dia akan sama. Kita harus memasukkan fisiknya. Seperti ini ya. Jadi nanti maka dia balance. Maka dia akan balance. Tapi kalau kita tetap, jadi kalau dia minus ya, misalkan dia susu minus liter, nah maka dia akan otomatis minus ya. Seperti itu untuk penjelasan stok ya. Jadi penjelasan stok, dan kalau nilai stok ya tinggal kalau nilai stok ya nilai stok ya tinggal dikali harga jual aja ya, harga beli aja, tinggal dikali harga beli aja. Oke, seperti itu ya, laporan stok, rekapitulasi stok, lalu buat buat inventory manual ya, inventory manual. Oke, seperti ini. Lalu yang terakhir adalah laba. Nah, laba ini bulan ya, sama juga ya. Kita masuk ke sini laba. Kita masuk ke ini tadi yang rincian HPP ya tadi. Muncul. Oh ya benar ya tadi. Nah, ini rincian HPP yang tadi kita pakai harusnya ya. Ini yang terpakai ya, 11.000. Nah, ini yang tadi yang terpakai. Kita bisa cek di ini sama rincian HPP atau rincian HPP atau laporan penjualan ya. Saya baru tahu ini. Atau kita bisa copy aja dulu. Kita kembali lagi dulu ke sini ya. Oke, biar enggak ini ya, biar enggak matikan. Oke. Nah, ini ya pemakaiannya susah. Ini ya penjualan, berdasarkan penjualan. Oh, ada sirup stroberinya. Waktu itu belum ada sirup stroberi. Oke. Kita ulang ya. Sampai blend. Oke, ini ya yang tadi ya. Stroberi masih 0 waktu itu. Oke. Nah, seperti ini ya. Idealnya dia seperti ini. Pemakaiannya dia. Nanti ini bisa di-download ya. Nanti saya masukkan ke deskripsi. Lalu kita masuk ke dalam atau cek rincian HPP. Oke, sekarang kita masuk ke laba ya. Yang terakhir adalah laba. Oke. Laba kita bisa masuk ke dalam laporan laba. Oke. Di sini kita akan masuk ke dalam laporan laba, rincian laba ya. Sorry, bukan rincian laba ya, tapi melainkan laba aja ya, laba aja. Di sini sama sebenarnya dengan manual ya. Sebenarnya dengan manual ini pertama adalah nomor ya.
Terus kita di sini adalah uang masuk, uang keluar. Nah, saldo awal, saldo akhir. Jadi hampir sama kayak, jadi kalau laba rugi itu adalah uang masuk dan uang keluar. Dan di sini ada namanya total. Nah, uang masuk itu didapat bisa dari penjualan. Ya. Ini kita masukkan tanggal aja. Oke, yang tadi juga sama. Dikasih ini juga tanggal, bukan nomor ya. Tanggal. Uang masuk itu berdasarkan dari mana? Ya, uang masuk bisa dari penjualan atau dari uang masuk itu sendiri ya, debit kredit. Lalu total. Lalu ada uang keluar bisa dari pembelian atau uang keluar. Lalu di sini ada namanya total. Di sini akan kita total ya. Oke, kita pakai merger center dulu. Itu juga sama. Taruh tengah. Oke, kelihatan ya, sini ya. Sini nanti totalnya juga akan tahu ya. Saya kasih total otomatis dan total manual dan total keseluruhan. Nah, jadi kalau dia otomatis itu kan dari penjualan sama pembelian. Kalau uang masuk ini kan masih manual ya, masih manual. Oke, sekarang kita langsung aja cek di sini total penjualan 30.000. Oke, saya masukkan di sini. Ya, saya kasih itu aja ya. Oke, uang masuk di sini penjualan tanggal 24 adalah 30.000. Oke, 30.000. Lalu di sini ada namanya HPP, yaitu dari pembelian 11.110. Sebenarnya bukan pembelian sih, hitungannya dia dari HPP 11.110. Oke, lalu 18.890. Nah, ini otomatisnya dia berarti penjualan dikurangi HPP. Nah, ini otomatisnya. Di sini ada namanya biaya atau non biaya. Jadi di sini ada uang masuk, ada uang masuk mungkin dari penjualan lain ya. Jadi ada penjualan lain. Oke, di sini ada nggak ya? Oke, ada namanya pendapatan lain ya, sama pengeluaran biaya ya. Pendapatan lain. Oke. Sama di sini nanti ada namanya pengeluaran ya, pengeluaran. Nah, ini di sini itu biasanya masuk ke dalam biaya. Makanya saya bilang non pendapatan ya. Makanya saya bilang non pendapatan. Jadi kalau tidak mau masuk di sini ya, saya akan tulis saja dulu laporan laba, lalu masuk ke laba. Oke, setelah itu kita buat laba manual. Setelah itu kita setelah itu untuk uang masuk ya, kalau bisa itu non pendapatan. Terus kalau uang keluar itu kalau bisa non biaya. Biar tahu ya, karena nanti di laba rugi ini nanti kalau misalkan masuk pendapatan lain ya, jadi di sini ya, maksudnya di sini uang masuk ya di sini. Oke, ini ya, ini kan seperti ini. Sekarang saya masukkan uang masuk, saya akan menambahkan uang masuk ya. Saya akan kasih contoh kas tunai ya. Lalu dari contohnya ini uang masuk
dari pendapatan lain, misalkan jualan rokok ya, misalkan jualan rokok, oh sorry, jualan di luar jumlahnya misalkan 25.000. Nah ini ada namanya pendapatan. Nah ini saya simpan ya, coba saya simpan dulu. Oke, maka di sini ya kita masuk ke laporan laba. Nah, maka di sini akan muncul 25.000. Ya, maka di sini akan muncul 25.000 karena ya tadi dia masuk pendapatan lain. Lalu pengeluaran ya, pengeluaran. Misalkan saya mau bayar listrik. Saya mau bayar mau, nah ini kas kecil tunai. Saya mau bayar, oke, dibayarkan ke PLN ya. Jumlahnya 100.000. Saya mau beli token listrik. Token listrik kalau masuk ke laba rugi, jadi nanti dia ada biaya ya, kita simpan. Kita refresh. Nah ini ya 100.000. Akhirnya laba ruginya kacau ya. Ya bukan kacau ya, saldo awalnya kita akhirnya minus ya, minus karena kena itu tadi pendapatan lain sama pengeluaran. Nah kalau untuk token listrik ya boleh aja nggak apa-apa. Tapi ya tadi kita akan masih minus. Ya sebenarnya boleh seperti ini boleh. Rokok atau penjualan lain ya. Nah, ini kan kita bisa cek apa sih ini. Oh ya jualan rokok. Oke, lalu ini apa sih pengeluaran? Oh ya ini token listrik. Nah, nanti ada keterangannya di sini ya. Lalu di sini akan muncul laba. Kalau pajak ya tinggal dikalikan aja pajaknya ya. Atau di luar aja boleh. Nah, seperti itu ya. Jadi kita mungkin di sini akan ngerti ya. Oke, kita tambahkan aja keterangan mungkin ya. Kita akan tambahkan keterangan. Oke, keterangan. Lalu tanggal 24 ini ya ada pemasukan lain jualan rokok sama pembelian token listrik ya. Maksudnya dia non HPP ya. Jadi dia misalkan 25.000. Ya, dia di sini ada pengeluaran 100.000. Oke. Dengan ini ditambah sama kayak stok tadi ya. Oke, kita masukkan di sini juga sama dengan ini ditambah. Mohon maaf ya videonya panjang karena yang memang itu tadi ya, kita memang menjelaskan secara detail. Otomatis di sini minus 56.110. 5.610. Oke, setelah kita hitung di sini saya buat sum ya. Nah, otomatis ini ditambah ini, lalu ini ada minus jadi 5.610. Dan memang untuk laba ini di sini ini kita lebih cepat ya. Jadi lebih cepat di sini daripada kita ngitung di Excel ya lama kayak gini. Dan memang untuk laba ini kelemahannya adalah di total HPP ya. Jadi memang dia total HPP ini sesuai dengan bahan penyusun ya. Jadi sesuai dengan bahan penyusun yang kita masukkan. Terus otomatis sarannya apa? Nah, sarannya ya kita gunakan arus kas ya. Kita gunakan laporan mutasi kas ya untuk realita uang kita, ya. Saya tunjukkan yang tadi di laporan kas. Nah, ini ya kita masuk ke kas tunai.
kita masih ada 218.000 ya. Maksudnya secara garis besar memang laba itu ya, karena laba itu memang untuk perhitungan analisa ya, analisa perhitungan ya, analisa perhitungan ya. Memang kita tahu kita rame ininya, tapi secara garis besar dalam laba itu kita minus. Memang yang kita gunakan itu laporan mutasi kasnya untuk menghitung realita uang kita. Sedangkan untuk laba sendiri ini memang menghitung analisa perhitungan kita, memang kita minus ya, memang kita minus. Memang kita minus ya, karena ya baru 2 terjual ya, karena kita membayar token listrik, tapi kita ada pendapatan rokok juga ada. Jadi seperti itu ya cara menghitungnya. Saran kita ya gunakan laporan mutasi kas ya. Laba itu hanya untuk analisa perhitungan seperti itu. Makanya kita harus perbanyak penjualan ya, intinya perbanyak penjualan. Oke, terima kasih untuk video kali ini yang sangat panjang durasinya. Jangan lupa subscribe, komen, follow akun ini supaya berkembang pesat ya dan berkualitas videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.